Kawan-kawan, yuk kita dengerin respons nih Parcek Kidul. Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Kehilangan nyawa. Nah, inilah respons nih Par. Arogan, nggak tahu malu, teriak-teriak seenaknya sendiri, ingin menjatuhkan orang yang sudah berbuat baik untuk rakyatnya. Ini kalau ngomong suka-suka ya. Dari semua isu yang lo buat, yang paling menyebalkan itu ngomongin silsilah. Bukan lu doang yang merasa mendirikan negara ini. Gue dengernya aja pengen, lah lo. Enak amat sih lo. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya. Saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu. Tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Biar itu jadi monumen. Monumen Monas kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang netizen yang makin tidak terima ketika Arismon itu menyinggol leluhur Jokowi ya, dengan menyebut bahwa leluhur Jokowi gak ada yang ikut perang. Teman-teman, enak aja bacotanmu ini ya. Katanya leluhur Jokowi gak ikut perang ya. Tidak ikut menumpahkan darahnya demi kemerdekaan bangsa dan negara ini. Ya kurang lebih seperti itulah pernyataan yang dapat saya tangkap dari seorang krisis moneter, seorang ahli digital forensik abal-abal. Nah, neti makin murka karena menurut mereka itu ya sudah sangat keterlaluan sekali ya. Fitnah ijazah Jokowi palsu sudah ya kan. Fitnah ijazah Gibran gak punya ijazah SMA juga sudah. Nah sekarang rumah pemberian negara untuk Jokowi ya kan difitnah juga, ya juga sudah ya kan. Bahkan kemarin-kemarin makam ibunda Jokowi juga sudah kena fitnah ya. Lah sekarang ya masa menyenggol leluhur Jokowi juga ya, katanya gak ikut perang. Ini kan menyindir-nyindir bahwa Jokowi ini kemungkinan ya kalian anggap sebagai keturunan PKI kan begitu. Ini sudah di luar nurul ya, di luar nalar tujuan Anda mengungkap ijazah Jokowi. Dan kata neti, jangan-jangan justru leluhur Mumon yang gak ikut perang, yang menjadi pengkhianat bangsa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kawan-kawan, yuk kita dengerin respons nih Parcek Kidul. Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Kehilangan nyawa. Nah, inilah respons nih Par. Arogan, nggak tahu malu, teriak-teriak seenaknya sendiri, ingin menjatuhkan orang yang sudah berbuat baik untuk rakyatnya, orang yang sudah berbuat baik untuk Bapak Jokowi adalah presiden yang sudah berbuat baik untuk rakyatnya. Jangan kau selalu ungkit-ungkit kau jatuh-jatuhkan. Kamu ini berdeklarasi di Pulau Jawa, syukur-syukur kamu diusir sama warga. Karena kamu adalah orang arogan yang ingin, maka dari itu kalian teriak-teriak seperti orang yang udah stres tidak waras.
Semakin kamu arogan, semakin rakyat Indonesia benci sama kamu. Karena kalian ini adalah orang-orang yang arogan, yang tidak tahu malu. Mengecoh suasana, memperkeruh suasana keadaan Indonesia. Indonesia udah maju. Bapak Jokowi sudah membangun di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Rakyat yang punya otak adalah orang yang sangat bersyukur dengan kinerja Bapak Jokowi. Bukan seperti kalian-kalian ini yang menjatuhkan nama baik Bapak Jokowi. Yang ingin merusak NKRI dengan cara ingin menggulingkan Mas Gibran Wapres. Mas Gibran pilihan rakyat 58%. Bukan pilihan kalian. Syukur aja kalian dibubarkan mau ceramah di mana-mana. Yang baik ingin memprovokatori orang-orang yang otaknya cerdas-cerdas. Indonesia bukan bodoh-bodoh. Mau dipimpin dengan orang arogan-arogan seperti kalian. Memperjuangkan apa kalian? Memperjuangkan apa kalian di Indonesia? Arogan. Menentang-nentang orang yang sudah berbuat baik untuk negaranya. Indonesia hanya milik anak pribumi Nusantara, bukan milik migran-migran pendatang. Indonesia hanya milik anak pribumi Nusantara. Para arogan-arogan kalian minggir. Kalian arogan-arogan ini tidak patut menjadi pimpinan di Indonesia. Salam waras. Ya, walaupun tidak arogan, ya kalau si krisis moneter juga tidak patut untuk menjadi presiden di Indonesia. Jangankan presiden, jadi Pak RT aja nggak patut ya, jadi si maling panci. Nah ini kebetulan dulu memang pernah jadi menteri, tapi sebetulnya dia nggak patut jadi RT aja nggak pantas gitu loh. Kemudian si dokter mangkrak, kemudian si ahli digital forensik abal-abal, semuanya itu sampah semua. Ya apalagi tambahin lagi arogan ya, nggak arogan aja, udah nggak pantas gitu loh, apalagi arogan ya, nunjuk Jokowi, Jokowi ya. Ketemu Jokowi nanti sungkem ala pret. Lanjut. Silsilah Jokowi itu keluarganya nggak ada keturunan yang membela tanah air. Ini kalau ngomong suka-suka ya. Dari semua isu yang lo buat yang paling menyebalkan itu ngomongin silsilah. Bukan lu doang yang merasa mendirikan negara ini. Gue dengernya aja pengen lah lo. Enak amat sih lu. Narasi lu ya kalau udah berkaitan dengan silsilah abis lu. Udah gak sopan itu namanya. Buset deh. Bang Rismon, bang. Horas bang. Kau jangan bawa-bawa silsilah lah. Si tulangku tulang itu gak usah lah. Kau pikir perjuangan itu diakui ketika sudah meninggal? Enggak lah. Kau pun nih sedang lagi berjuang kan. Jiwa ragamu kan berjuang nih kau. Untuk menegakkan keadilan menurutmu kan. Jangan kau bilang Pak Jokowi nggak ada kontribusinya buat negara ini. Oh, udah kau tengok kan dari mulai wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Itu jiwa dan raga. Kau nggak tahu ancaman yang diterima Pak Jokowi. Lokal, regional, bahkan global. Tekanannya lebih berat daripada kau cuma ditanya-tanya oleh 3 aja kau udah kicep. Janganlah lagi ya, kau ulangi lah itu ya. Ngorek-ngorek silsilah lah segala macam. Kau ke substansi aja, substansi apa yang kau perjuangkan itu aja fokus kau bang. Oke ya bang, horas bang. Lah iya, ya kan fokus saja dengan substansi yang kau persoalkan. Dalam hal ini kan awalnya menuduh ijazah Jokowi itu palsu ya, ijazah S1-nya. Tapi sampai semakin kesini kok malah semakin ngalor ngidul gitu loh. Semakin gak jelas gitu. Nah, kok bisa dikatain bahwa Jokowi itu beginilah, begitulah, dan sekarang katanya leluhurnya Jokowi juga disenggol. Ini menurut saya sudah di luar nurul gitu ya, di luar, pokoknya jauh lah. Nah, jangan begitu, bisanya cuma nunjuk, termule Jokowi, alah, datangin tuh Jokowi di rumahnya. Jangan cuma keluar-keluar di depan kamera saja. Ya, lanjut. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya. Saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu. Tapi biarlah itu menjadi monumen
zaman Jokowi terhadap saya. Biar itu jadi monumen. Monumen Monas kali. Istrinya nggak mau dihubungi, anaknya nggak mau dihubungi dan ditemui, yang disalahin Pak Jokowi. Dan lucunya lagi, ngomong momen aja keliru monumen. Orang kayak gini kok masih ada yang percaya. Nggak bisa berkata-kata lagi saya, teman-teman. Cuman bisa ketawa. Karena lucu kali. Cocoknya Bambang Tri ini jadi pelawak aja kamu, Bambang Tri. Gimana pendapat kalian, teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Aduh, Mas Jegikis, aduh, ketawanya sangat renyah sekali dari depan sampai ke belakang. Iya, gini ya, gini. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jegikis, tetapi saya nggak kurang sependapat terkait yang katanya Mas Jegikis, si Bambang Tri ini salah menyebutkan momen menjadi monumen gitu kan. Bener Bang, itu tetap. Memang si Bambang Tri ini ingin menyebut monumen, cuma dia nggak paham monumen itu artinya apa. Jadi bukan dia mau ngomong menyebut momen, kemudian slip of tongue menjadi monumen. Tidak, dia memang ingin menyebut monumen, cuma dia nggak paham monumen itu apa. Dipikirnya istrinya itu patung Liberty apa. Aduh, orang kurang sesendok kok dipercaya. Lanjut. Terima kasih. Kenapa kita ingin menyudahi? Kita ingin menyudahi dinasti Jokowi yang sangat rakus, serakah terhadap kekuasaan. Karena dia dengan sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat, karena gagal 3 periode, maka anaknya lah sebagai penggantinya menjadi wakil presiden. Dengan cara apa? Berkomplot, pemufakatan jahat antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen. Kami telah mengunjungi Ditjen Dikdasmen, bahwa memang benar, tidak bisa dibantah lagi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA, dan rapot SMA hanya 1 tahun. Itu melanggar undang-undang kita, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ya. Sifat dari Gibran tentu mewarisi bapaknya. Apa itu? Di samping membuat kita melarat, hutang menggunung, yang paling penting dan menjadi perhatian saya adalah penegakan hukum yang hancur-hancuran, bobrok. Kepolisian hanya dipakai untuk kaki tangan kekuasaan. Selama 10 tahun Joko Widodo memerintah Republik ini, penegakan hukum itu hancur-hancuran dan penuh rekayasa. Salah satu bentuk rekayasa tentu yaitu Jessica Wongso, seorang rakyat biasa, dipidana 20 tahun, akhirnya dibebaskan setelah 8 tahun menjalani pidana di penjara, 4 bulan di sel tikus. Padahal itu semua berupa atau hasil dari rekayasa Puslapor Polri. Siapa otaknya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, yang selanjutnya dia menjadi Kapolri 2016 juga. Hanya menggunakan software untuk mengotak-atik, kita rakyat biasa bisa menjadi korban rekayasa kepolisian. Kalau saya salah, sudah sejak berapa tahun lalu saya sudah diciduk dan membusuk di penjara. Penegakan hukum hancur di zaman Joko Widodo. Kalau seorang Jessica bisa menjadi korban, maka kita akan menjadi korban, bisa menjadi korban oleh Parcok.
Itu cuma satu kasus, belum kasus KM 50. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengunjungi keluarga atau ayah. Hei, ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Kehilangan nyawa. Jangan macam-macam kalian. Mentang-mentang kami rakyat jelata. Ya. Nyawa tertumpah untuk republik ini. Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunir. Siapa ya nama nenek moyangnya Rismon? Penasaran juga saya. Ada yang tahu nggak nama pahlawan yang kata dia nenek moyangnya? Komen ya. Setahu saya ya, pahlawan yang berasal dari Batak ya pada zaman dulu salah satunya adalah Sisingamangaraja. Tapi dia raja, ya kan? Raja di Batak, orang terhormat. Ha? Tapi saya nggak tahu si Rismon ini leluhurnya siapa. Aduh, Rismon terserah kau lah. Mon, lanjut. Kalian termul, ya, termul yang kebanyakan lulusan SD dan orang. Woi, Rismon babi, kamu otakmu ada nggak? Memangnya kalau Pak Jokowi itu sudah kaya, urusannya apa sama kamu? Gimana? Hah? Anak asuh. Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden. Kalau dia korup ya, bahkan 1000 kali lipat daripada itu bisa dia dapat. Paham nggak kamu? Gimana? Hah? Dan saya sudah bilang, ya, kamu kalau mau ributkan kepada Presiden Prabowo, ya, karena timnya Pak Prabowo yang menentukan itu, ya, nilai itu. Pak Jokowi itu hanya menerima. Paham nggak otakmu di situ? Baca Perpres 88, ya, 2007 itu. Di sana tidak disebut nilainya. Ya, nilainya itu diberikan oleh pemerintah yang berkuasa. Mereka yang menentukan seberapa, ya, mereka memberikan itu sesuai dengan jasa-jasa beliau itu. Pakai otakmu, dasar asu kau. Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya. Karena dalam video yang baru saja kita saksikan, kita sama-sama melihat dan mendengar ya bersama-sama banyak sekali kata-kata mutiara yang tidak sesuai dengan etika, norma, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong di-skip ya dan jangan diikuti. Tetapi isi komentar netizen barusan saya sependapat 100.000 triliun %, tetapi kata-kata yang tidak enak didengarnya saya tidak sependapat ya, itu tidak boleh diikuti, oke? Jadi kata-kata yang kurang enaknya saya counter, tetapi isi komentarnya 100.000 triliun % saya sependapat. Mantap. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.